ta'ala fa'ana ila anqala. Di sini kita akan membahas kasus di mana musnad ilahnya ma'rifah dengar berbentuk isim mausul. Tujuannya yang pertama adalah tafkhim dan ta'zim. Jadi untuk memuliakan, ya, untuk memuliakan. Sebenarnya apa ya kaitannya antara isim mausul dengan makna tafkhim? Nah, kalau kita perhatikan isim mausul itu kan kasus isim yang nggak bisa lepas dari yang namanya silah. Jadi justru yang menjadi acuan dasarnya itu adalah silahnya. Nah, secara nggak langsung maka titik tekan pada isim mausul itu adalah dari apa yang terdapat pada silah. Kan semacam itu. Nah, dalam contohnya sebagaimana dalam ayat ini ya, ayat dalam surat Toha ini kok ayatnya nulisnya pakai khot kufi, bacanya agak susah. Karena kan saya kurang bisa nulis khot saya. Saya bisanya cuma diwani jelek, bukan diwani jali. Diwani Goiri Jali. Diwani Goiri Jali. Diwani jelek lah. Jadi faghosyahum minal yami ma ghosyahum. Jadi ada pada kata ma ghosyahum. Pada kata ma ghosyahum isim mausulnya. Musnad ilaih berupa ma di sini adalah fa'il ya. Dan dia adalah isim mausul. Nah, kenapa di sini menggunakan isim mausul menggantikan yang lain? Jawabannya adalah tujuan untuk mengagungkannya, untuk membuat maknanya itu lebih wow, lebih superior, yang mana tidak bisa dihasilkan dengan yang lain. Kita beralih contoh saja. Kita perbandingkan umpama kata-katanya Zaidun qaimun sama alladzi doroba qaimun. Ini kan tentu ada penekanan makna yang lebih kuat pada saat kita menggunakan isim mausul. Kalau kita menggunakan isim alam, betul akan spesifik pada orangnya. Tapi ketika kita gunakan alladzi doroba, meskipun tingkat kemakrifatan isim mausul itu di bawah isim alam, tapi memang konsentrasinya justru pada makna yang terdapat pada silahnya itu. Jadi konsep pemukulan yang dilakukan oleh seseorang, nah orangnya ini adalah orang yang berdiri di sana. Tinjauan tahfim dan ta'zimnya yang dilihat dari skala isim alam itu tidak ada penekanan itu. Ma ghosyahum ka'annahu qala ghattahum basatarohum minal bahri maujun azim. Nah, jadi kan di sini ya sebagaimana saya singgung tadi, ya. Arti kata ghosyah di sana itu yang cenderung menutupi, menghalangi, ya. Di sini akhirnya bisa tereksplor lebih luas. Ya, ini manakala kita pahami ini kaitannya dengan laut, ya ada sesuatu yang bisa menghalangi. Wah, berarti dia adalah maujun azim. Dia adalah ombak yang besar. Dia adalah ombak yang besar. Balagho al-ghayah al-quswa yang mencapai level tertinggi. Jadi apa? Tsunami ya. Fikasroti wa sur'atu ghosyanihi. Dalam banyaknya dan juga cepatnya ia menerjang. Sesuatu yang menerjang. Nah, ini kalau langsung disebutkan maujun. Maujun itu kan masih spekulatif. Ini maujun yang kayak gimana? Tapi dengan menyebutkan sila isim mausul yang notabene berbarengan dengan sila, di sana itu ada makna ta'limnya. Al-ghayah al-quswa. Quswa ini adalah bentuk mu'annas dari isim tafdil aqsa. Ya. Ini ya kalau mengacu ilal harusnya ini diilal, tapi enggak, ini contoh yang syad. Gimana Ustaz tadi guru ilal? Ada pengecualiannya, asik. Jadi kan ya itu. Kalau kita ngomongin masalah iklal ya berarti kan kaitannya dengan sorof. Yang nanti kaitannya dengan fasohatul kalimah sesuai dengan
aturan shorof yang berlaku atau tidak. Wakono bil wasli litafhimi. Ya, yang kedua itu kan baitnya ya, yang menunjukkan bahwa isim mausul menunjukkan arti tafkhim. Kemudian yang kedua adalah takrir untuk menegaskan. Ziyadatu takrir gharad, menegaskan tujuan yang mana memang komunikasi itu dilandaskan atas itu. Jadi menekankan sebuah makna pada hati si pendengar berdasarkan komunikasi yang disampaikan. Warawadat hulati huwa. Nah, warawadat hulati surat Yusuf ini ya. Fi baitiha an nafsi. Yang kasusnya Siti Zulaikha menarik bajunya itu. Ya. Kenapa di sini kok menggunakan isim mausul? Ya, karena di sini memang isim mausul itu menunjukkan motif dari pembuatan komunikasi di sini. Ya. Jadi memang konsentrasinya sebenarnya itu adalah kepada si Zulaikha. Ya, si Zulaikha yang punya peran apa? Dia ini Zulaikha itu menarik ya, menarik kerah. Ya. Dia awalnya kan dia menggoda Nabi Yusuf ya di kamarnya, kemudian Nabi Yusuf berpaling dan akhirnya menarik kerahnya dari arah belakang. Jadi yang awalnya merayu itu adalah alati yang merupakan si Zulaikha itu, si pemilik rumah. Silahnya di sini adalah huwa fi baitiha. Zulaikha merayu Nabi Yusuf ya, atau seseorang yang Nabi Yusuf itu berada di rumahnya itu merayu Nabi Yusuf. Jadi konsentrasinya di sini si pemilik rumah lah yang memang melakukan tindakan rayuan itu. Ditegaskan loh, yang punya rumah ini yang berani. Kalau Nabi Yusuf kan numpang, ya masa numpang berani, kurang ajar. Ya mestinya yang punya rumah ini yang macam-macam. Laki-laki. Nabi Yusuf kan ganteng, ya. Lebih tepatnya memikat. Karena kalau yang paling ganteng kan Nabi Muhammad. Tapi kalau masalah memikat, Nabi Yusuf ini nomor 1, nggak ada duanya. Apalagi 3-nya nggak ada. Kalau memikat nggak ganteng, Sat, itu Muhammad siapa, Sat? Yang memikatnya ganteng. Memikat nggak ganteng, itu Muhammad siapa tuh? Ya, Nabi Muhammad SAW. Jadi ketampanan beliau itu tidak membuat dorongan syahwat kepada para wanita. Memikat tapi nggak ganteng itu Muhammad Diaul Haqq. Kenapa? Kenapa sih? Atau mau mengatakan ke sesuatu? Memikat tapi nggak ganteng, Sat. Dia nggak ganteng tapi memikat gitu. Ada kasus semacam itu. Mungkin kalau kita lihat dari tingkat simetris wajah, dia ini nggak ganteng. Umpama hidungnya kadang tulang hidungnya bengkok, ya, atau umpama matanya sipit sebelah. Tapi mungkin bagi kalangan tertentu itu sangat memikat. Ini kan kalau bahasa memikat itu kan kaitannya dengan selera. Kan kaitannya dengan selera. Ya, jadi tujuan ayat itu apa? Tanzihu Yusuf alaihissalam an fa'asyati zina. Nabi Yusuf tuh nggak punya peran dalam kasus perzinaan. Dia tuh tersucikan dari arah perzinaan. Karena si pemilik rumah lah yang menawarkan dirinya. Mumpung nggak ada nih suami saya. Nah, jadi wata'bir aktsarud data ala hadzal ghadhi min ghairi. Mengucapkan dengan isim mausul, nilai dalalahnya dia sebagai indikator atas makna semacam ini lebih kuat. Li'anana idza qulna intana Yusuf an mumarsati zina ma'allati ya'ishu ma'a fi baitiha. Andai kan kita ucapkan semacam ini ya, itu lebih kuat nilainya dibandingkan kita ucapkan imtana Yusuf an mumarsati zina ma'a Zulaikha. Lebih kuat nilainya dengan kita sebutkan menggunakan isim mausul. Nabi Yusuf itu menolak untuk ikut andil dalam perzinaan bersama dengan sosok wanita yang Nabi Yusuf tinggal di rumahnya.
Nabi Yusuf sudah numpang di sana. Masa berani-beraninya mau menzinai? Sedangkan kalau ma'azulai kok ya biasa saja tanzihnya, tidak membawa kita ke tingkat luzum apa namanya, luzum khoriji lah ya, luzum khoriji kalau dalam istilah nantiknya itu. Kalau Nabi Yusuf itu tinggal bersama wanita, tinggal di rumahnya seorang wanita sebagai majikannya. Nah, jadi mustad ilaih berupa isim mausul ini penegasan tujuan dari sebuah komunikasi itu semakin kuat untuk ditanamkan pada si pendengar. Nah, dalam baitnya disebutkan takrir wa qaunuhu lil wasfi lit tafhimi takririn. Kemudian hujnah. Hujnah ini artinya adalah merasa jijik jika menyebutkan namanya secara terang-terangan. Ya kalau dalam bahasa Indonesia semacam menggunakan istilah anu. Anu itu kan kadang sesuatu yang menjijikkan atau sesuatu yang dianggap tabu untuk disebutkan. Ma yakhruju min batni wal farji huwa qimatu man yanshagilu bi ridhahima. Sesuatu yang keluar dari perut dan kemaluan itu adalah harga dari seseorang yang disibukkan untuk menyenangkan perut dan kelaminnya. Wah, ini silahkan dibuat iswi. Makanya kan ada istilah itu Abdul Butun, hambanya perut. Semua orientasinya adalah tentang perut. Meskipun perutnya sudah kenyang, tapi mulutnya nggak mau berhenti. Atau dalam bahasa lainnya, ia persiapkan untuk kenyangnya di lain waktu. Makanya itu kan nilai yang membedakan antara manusia dengan binatang. Binatang itu kalau sudah kenyang, ya sudah. Manusia enggak. Manusia enggak. Kadang lebih liar daripada binatang. Ya, gaji sebulan sudah sekian puluh juta, ya kan, masih korupsi. Waktu ya kerja tidur, ya kan, tahu-tahu gaji masuk ke ATM. Ya begitulah. Memang yang penting itu kan semuanya berawal dari syukur. Kalau kita sudah syukur itu insya Allah keinginan-keinginan berlebih itu nggak akan muncul. Ya, jadi jawabnya di sini karena menggunakan isim mausul berupa ma di sini tujuannya adalah andaikan ia sebutkan tidak dengan isim mausul, dia merasa jijik di sana. Memang langsung disebutkan sesuatu yang kotoran dari perut dan anu kan kotoran gitu ya. Ini diwakilkan dengan isim mausul. Hujnatin, ya hujnatin. Berikutnya tauhim. Tauhim di situ untuk izharu wahamil mukhatab. Jadi untuk memperlihatkan salah persepsi dari si pendengar. Jadi kan kalau tauhim ini antum perhatikan, dia kan wazannya fa'ala ya. Fa'ala itu kan salah satu faedahnya apa? Alinisbatil maf'uli ila aslil fi'li. Jadi maf'ulnya itu kita nisbatkan kepada asal fi'il ya. Asal fi'ilnya apa? Waham. Oh, berarti si mukhatab ini salah paham. Nah, di sini termasuk salah satu fungsi belajar sorof itu ya begini ini aplikasinya. Enggak dikit-dikit buka kamus tauhim itu apa. Ini saya sedang memotivasi orang yang perlu motivasi saya. Ya nggak perlu ya nggak apa-apa. Motivasi atau promo, Sat? Promosi apa? Kan Kelas sorof. oh, beberapa periode depan kan belum ada kelas sorof, jadi belum bisa dibilang promote. Kecuali kalau saya memang periode ke depan sudah ada pamflet sorof, baru kan belum ada. Motivasi. Sebenarnya bukan nggak mau buka kelas sorof. Kadang itu pasarnya nggak tepat. Pas saya buka sorof kelasnya agak menengah, itu yang ingin belajar, yang baru belajar sorof. Kan kelabakan. Pas saya buka sorof yang kelasnya levelnya itu pemula, yang ingin belajar yang kelas menengah ya. Akhirnya ya. Jadi agak repot menebak pasar kalau sorof. Cuma kalau nahwu saya rasa umum.
Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadu amsalikum. Ibadun amsalukum. Iya. Surah Al-A'raf. Jadi mustad ilaih berupa alladzina, ya, ini oleh Al-Quran disebutkan dengan bentuk isim mausul. Jadi untuk menunjukkan bahwasannya yang kalian anggap, kalian yang panggil-panggil itu sebenarnya ibadun amsalukum. Mereka itu adalah hamba sebagaimana kalian juga. Sesuatu yang kalian meminta-minta padanya, sesuatu yang kalian pintai, ya, atau sosok yang kalian pintai itu selain Allah itu adalah hamba sebagaimana kalian juga. Nah, tauhim untuk memperlihatkan persepsi salah dari si mukhatab. Kemudian ada namanya ima. Ima ini artinya isyarah ila nau'il khabar al-mutaakhir anil mustad ilaih. Memberikan isyarat kepada salah satu macam khobar yang nantinya akan disebutkan belakangan. Baik nanti itu bisa berisi sesuatu yang bernuansa pahala ataupun dosa. Jadi kaitannya isyarah akan sebuah balasan. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ini isyarat bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ini kan yang dikerjakan baik-baik semua nih. Ila anal khobar min nau'in thawab, yang nantinya yang menjadi khobar dari inna itu relasinya adalah dengan ganjaran atau pahala. Ini andaikan nanti 20 pertemuan nggak hatam, saya hatamkan kok, santai saja. Gimana? Mau tanya? Enggak. Khobarnya ada pada kanat lahum jannatul firdausi. Contoh yang iqab, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama. Sayadkhuluna jahannama. Apa ini? So, Dahirin. Dakhirin. Alifnya hampir nyambung sama dal. Ya, resiko nggak hafal Quran gini ya. Kalau mau bilang hafal itu kan kalau masih mancep, kalau sudah nggak mancep ya masa mau bilang hafal. Saya sekaligus nyindir sih. Ustadz Ileh. Ya, Ustadz ini adalah pada kata aladina ya, aladina. Di sini ada isyarat bahwasanya khobarnya ini berkaitan dengan iqab, yakni pada kata sadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Kenapa? Ya karena sebenarnya ingat konsentrasi pada isim mausul itu tidak murni kepada isim mausulnya, melainkan kepada silahnya. Karena silah itu mausul itu selalu iftikor kepada silah. Jadi tidak bisa kita pisahkan isim mausulnya aja kita abaikan silahnya, tidak bisa. Tetap nanti orang-orang yang sombong ini syaratnya kemana? Arahnya kemana? Khobarnya nanti itu apa kira-kira? Ya pasti berkaitan dengan iqab. Ustaz, itu kenapa kita nggak ngomong innal mustakbirina? Kenapa tidak langsung menggunakan apa? Innal Isim. mustakbirina. Ya, jadi kan perbandingan. Kenapa kok menggunakan isim mausul beserta silah dibandingkan menggunakan isim fa'il yang diberi al? Mungkin gitu harusnya pertanyaannya. Iya, Ustaz. Nah, ini nanti nuktahnya, rahasianya dalam kasus semacam mustakbirin ya, dalam kasus semacam mustakbirin itu kan tingkat ma'rifahnya tidak setinggi level pada alladzina yastakbirun. Jadi sebenarnya tingkat kemakrifatan dalam balaghah itu kan sangat diperhatikan. Makanya sedari awal pun urutannya disebutkan itu dhamir karena memang yang paling penting itu kan kita muktadul halnya itu kan supaya si mukhatabnya ini paham. Hanya saja dalam dhamir dan isim alam itu kadang ada sebuah nuktah, ada faidah azimah, tidak ada faidah azimah yang bisa diwakili oleh innalladzina yastakbirun. Jadi kalau bisa saya simpulkan,
Ya, ini berdasarkan ini ya, berdasarkan pemahaman saya. Nanti akan salah silahkan ditanggapi. Jadi memang prioritasnya sebenarnya itu adalah makrifah, kan begitu. Nah, namun ketika makrifah di level tertinggi itu tidak bisa menghasilkan sebuah nuktah faidah azimah yang itu merupakan gharat dari kalam, nanti dia akan turun di level sebawahnya yang bisa menghasilkan itu. Dan dalam kasus ini yang bisa menghasilkan ima itu terdapat pada isim mausul. Ya meskipun dalam masuk innal mustakbirat juga ada imaknya, cuman kan tingkat kemakrifatannya tidak setinggi pada isim mausul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti coba antum murojaah dan mutolaah lagi. Ya kalau andaikan antum membantahnya, oh Ustadz kenapa kok ini enggak langsung disebutkan saja, umpama inna apa namanya langsung dikhitabkan orangnya pakai domir kan gitu, atau langsung disebutkan namanya, ya alasannya kan tadi supaya ima yang di sana konsentrasinya terdapat pada isim mausul beserta silahnya. Au ima isyarah yakni yakun musnadu ilai isman mausul min ajil isyarah ila na'il khabari sawan kana sahaban am ikoban. Yang tidak bisa di apa namanya tidak bisa diwakili, tidak bisa diwakili dengan isim ma'rifah di level atasnya. Berikutnya ada tawajuh jenis sami 5 ba'dal mausul. Supaya hati si sami ini berkonsentrasi atas apa yang disebutkan pada isim mausul, yakni silahnya. Waladhi harotil bariyah fihi hayawanun mustadatsun min jamadi. Sesuatu yang berputar-putar di darat, ya, adalah hewan yang dianggap baru dari benda mati. Nah, wa amrul ladzi tahayyar fihi nas. Harot ini ya, membingungkan. Waladhi harot, sesuatu yang membingungkan. Ya, hewan yang tercipta dari benda mati. Nah, amrul ladzi tahayyar fihi nas, hal yang membingungkan manusia di sini, ya. Dan apa namanya yang membuat pikiran mereka itu kacau, ucapannya mereka ngelantur, ini adalah mengenai kemungkinan bangkitnya manusia dari kubur. Nah, ketika kita sebutkan alladzi, ini kan kita pasti menanti-nanti kira-kira silah apa yang akan disebutkan di sini. Fahina maqala walladzi harat ila akhirih tawajjara fikru sam'i lima sayaqulu badal ismil mausul. Dia akan menanti kira-kira silahnya ini apa. Falamma talafadhu bihi, ketika sudah disebutkan haratil bariyatu fihi, kemudian khobarnya itu ada hayawanun mustadasun tamakana min fikrihi kulla tamakunin. Nah, jadi ketika dialihkan kepada praktek penyebutan hayawan, binatang yang diciptakan dari benda mati. Nah, ini akhirnya mereka bisa melihat kemungkinan yang ada. Ya, kalau istilahnya percaya dengan untanya Nabi Soleh, itu kan cerita Arab kan. Untanya Nabi Soleh yang keluar dari gunung, dari benda mati, yang membangunkan manusia dari kuburnya ya sesuatu yang mudah. Orang kalau manusia dalam kubur kan pernah jadi manusia, tinggal dikembalikan saja. Lah untanya Nabi Soleh sebelumnya kan bukan unta, ya batu memang. Kemudian menjadi unta. Supaya tamakun, supaya tertanam dalam hatinya. Idzan yakunul mustatu ilahi isman mausulan min ajli taujihi dhihni sami lima sayuqalu badal ismil mausuli wa tashwiki ilahi liyatamakana min nafsihi kula tamakunin. Jadi penggunaan mustad ilah sebagai isim mausul, ya di sana tujuannya untuk mengarahkan hati dari si sami mengenai apa yang akan disebutkan setelah isim mausul itu. Membuatnya rindu sehingga supaya
apa yang disebutkan nanti ini akan tamakun, akan tertanam di dalam hatinya. Au tawajuhis sami ilah. Yang ketujuh, faktu ilmi sami lima yaktasu bil musnatu ilai siwasilah. Ya, jadi musnad ilaih berupa isi masul supaya si mukhatab ini tidak mengerti layak lamu ayasyai'in. Ya, supaya perspektif dari si mukhatab ini hanya terkonsentrasi kepada silahnya mausul saja. Umpama hunaka talibun hadis ahdin bidukhuli ilal madrasah, baru masuk sekolah. Biasanya yang dibuli-buli ini kan baru masuk sekolah. Nah. Kemudian kawanmu nggak mengerti tentang profil pelajar ini kecuali ia baru masuk sekolah barusan. Kau katakan kepadanya, alladzil tahaqqa bil madrasah qoriban dzu ilmin. Nah, orang yang baru saja masuk sekolah ini, orang yang baru saja masuk sekolah ini adalah orang yang berilmu. Jadi kenapa kok yang disebutkan di sini isim mausul? Karena memang hal yang dimengerti dari mukhatab itu hanya ada pada isim mausulnya. Dia nggak ngerti ya apa-apa lagi selain selain terdapat pada silahnya itu. Umpama antum habis papasan dengan seseorang di jalan. Nah, kemudian teman antum bilang, tadi orang yang kamu papasan itu, ya di sini kenapa menggunakan bahasa orang yang kamu papasan itu? Ya karena memang dari tinjauan itu sajalah Anda mengerti atau Anda akan berpikir konsentrasinya kepada orang yang baru saja lewat gitu loh. Fakti ilmi samiin silah, karena si sami ini nggak memiliki pengetahuan apapun kecuali yang berkaitan dengan silah tadi. Ya. Wa bihadza nakunu qad arafna anal mustada ilaiya yakunus man mausulan li aghratin balagiyatin. Penggunaan isim mausul karena tujuan balaghah di sini ada 7. Yang pertama tafkhim dan ta'zim. Kemudian takrir, hujnah, tauhim, ima, tawajuh. Ustadz, bedanya tawajuh dengan takrir itu apa? Ya kalau takrir itu berarti si sami itu sudah sebenarnya sudah ada gambaran, hanya menegaskan saja. Kalau tawajuh ini tujuannya supaya memang si saminya itu berkonsentrasi kepada apa yang akan disebutkan nantinya. Nah, jadi saya rasa bisa. Mungkin kalau secara teoritis gampang ya. Mungkin yang agak repot bagaimana kita mengidentifikasi sebuah ayat atau sebuah hadis ini arahnya kemana. Nah, ini perlu jam terbang yang cukup tinggi juga. Ada sebenarnya kitab semacam, kalau nahwu kan ada Irabul Quran gitu kan. Ada kan kitab Balaghatul Quran gitu yang mengurai nilai-nilai balaghah pada Al-Quran. Dulu saya pernah punya PDF ya, tapi lupa saya taruh mana. Lupa saya taruh mana. Maksudnya filenya ketumpuk di mana, belum saya cari lagi. Kalau antum tahu Ustadz Asep Mubham itu, nanti Jatul Mutam, beliau punya kitab juga ya yang semacam itu, tapi tidak hanya membahas masalah i'rab tapi secara balaghah. Jadi kayak paket komplit gitu. Umpama ada apa namanya? Ada sebuah kalam gitu. Beliau urai nahwu, shorab dan sekaligus balaghahnya. Cuman saya nggak tahu itu sudah dijual bebas atau belum. Soalnya launchingnya baru 2 tahun kemarin, nggak tahu sudah maksudnya beliau kan biasanya kerjasama sama Darudia ya, nggak tahu sama Darudia sudah dipublish atau belum. Ya, barangkali antum sekalian nanti ada yang menjadi seorang penulis. Amin, amin. Penting Baik. buku nikah aja. Kalau nulis buku nikah revisi. Ta'rif mustad ilaih dengan isim isyarah. Kapan pakai isyarah? Isyarah kaswahali min qurbin au ba'din. Untuk melihat apakah mustad ilaih ini dekat atau jauh. Ya tinggal dilihat ada lam lil bu'dinya atau tidak.
Ya, pakai kaf khitab atau tidak itu kan bisa mengidentifikasi jarak. Contohnya hunaka kitabun qaribun minka turidul isyara ilai fatakul hadza kitab. Hadzal kitab dekat ya. Pakainya hadza. Umpama jauh. Dzalika tiflu akhi, sudah pakai kaf khitab, pakai lam lil bukti juga. Dzalika tiflu akhi. Kalau dzalika tiflu ini berarti kan yang diajak ngomong satu orang. Kalau yang diajak ngomong 3 orang berarti gimana? Apa Ustaz? Dzalika tiflu akhi ini kan kalau yang diajak ngomong 1 orang, kalau yang diajak ngomong 10 orang berarti gimana? Hum. Ulaika. Dzalikumut tifli. Dzalikumut tiflu, maaf. Dzalikumut tiflu akhi. Jadi kan kaf khitab ini menyesuaikan lawan bicara kan. Ulaika. Nah, kalau ulaika berarti atfal. Ilahnya yang banyak. Ulaika itu mukhotabnya 1, musyar ilahnya banyak. Dzalikum itu musyar ilahnya 1, mukhotabnya banyak. Luzal. Nah, di sini mustad ilahnya adalah dzalika. Ya. Di sana jadi isim isyarah untuk menjelaskan jaraknya. Ini tinggal berdoa aja ini. Nggak kuat muslih abror. Awal kayak rami lama-lama habis juga. Wa bi syaratil kaswil halimin qurbin al bu'din. Ya. Yang kedua istijhal. Istijhal itu pura-pura tidak tahu. Ya. Bukan tidak tahu, justru mengklaim mukhotab ini jahil. Ya, mengklaim mukhotab ini jahil. Menempatkan mukhotab ini seolah-olah nggak tahu. Menempatkan seolah-olah mukhotab ini tidak tahu. Ulaika abai. Nah, karena musyar ilahnya jamak, makanya ulaika. Ulaika abai. Fajini bimislihim. Belum, mereka semua itu ayah saya. Ya. Maka datangkanlah yang semacam itu. Idza jamak tanah ya jaru al mujami. Di sini pusat ilahnya ulaika. Ya. Kenapa pakai ulaika? Padahal bisa dirinci. Memang fulan, wa fulan, wa fulan, abai. Di sini pakai ulaika itu karena memposisikan seolah-olah mukhotabnya itu nggak tahu. Mereka itu ayah saya. Bukan itu semua ya, itu semua ayah saya. Istijhal, mengklaim memposisikan mukhotab itu sebagai orang yang tidak tahu. Bihaitsu la tadharu lahul asya. Dengan kadar seolah-olah mereka itu nggak mengerti apa-apa. Berikutnya goyata tamyiz ya. Goyata tamyiz ini untuk membedakan secara utuh. Hadzal ladzi. Oh, ini kasusnya ya, apa namanya ketika memuji Zainal Abidin. Hadzal ladzi ta'rifu. Hadzal ladzi ta'rifu al-batha'u wat atahu wal baitu ya'rifuhu wal hilu wal haramu. Di sini kan Hisyam bin Abdul Malik mengaku nggak kenal siapa Zainal Abidin. Ini ada dinasti Umayyah kan. Baca Farosdak. Farosdak pun datang. Menggunakan isim isyarah yang menggunakan bentuk hadza. Goyata tamyiz. Supaya di sana itu bisa dibedakan secara pasti. Beliau Zainal Abidin ini siapa yang nggak tahu? Istilahnya semacam itu. Bahasa mudahnya itu siapa yang nggak tahu beliau? Beliau itu wadih kawudu Hisyamas. Jadi menggunakan isim isyarah. Yang keempat, ta'zim. Saya rasa dalam bahasa Indonesia pun mirip ya. Kita kan sering bilang umpama ada orang, enggak, saya enggak paham. Loh, ini loh sudah jelas. Biasanya kan kayak gitu. Saya enggak kenal, umpama saya enggak kenal sama yang punya lembaga di Pare yang mulai banyak cabangnya di mana-mana itu. Loh, itu loh orangnya.
Ya semoga baik-baik saja semuanya. Antum sinyalnya aman kan? Ya saya anggap aman lah ya. Saya kok kayak ngomong sendiri. Yang keempat takzim. Jadi kita mengenai Halo, halo, isyarah. halo. Kenapa? Bisa, Sat. Aman. Oh iya. Sekilas. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Jadi menggunakan isim isyarah ini untuk memuliakannya karena dekat. Min ajli qasdi ta'dimihi bil qurbi ya, karena dekat itu dianggap sesuatu yang besar gitu ya. Fa fi ta'bir bi ismi isyarah talwihun ila anna hadzal Qur'an mukhalitun lin nufus wa hadirun la yaghibu anha. Jadi sebagai bentuk isyarat bahwasanya Quran ini berada di dalam jiwa. Makanya isim isyarat berada dalam jiwa. Al-Quran ini dia itu hadir tidak hilang. Nah, kadang juga ada qasdu ta'zim tapi pakai bu'ad. Yang hadza ini kan dalam kasus bil qurb. Nanti yang bil bu'di juga ada. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ya, ini jadi baik qurb maupun bu'ad semuanya bisa ta'zim. Kalau qurb artinya dia hadirun fi nafas, mukhalitun lin nufus. Kalau bu'ad jadi ya maksudnya itu ini derajatnya itu tinggi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Quran itu jadi sambil menunjuk ke atas, jauh levelnya. Berikutnya al-hati. Al-hati ini berarti merendahkan. Mama hal hadza illa basyarum mislukum. Ya ini, jadi tergantung intonasi ya. Ini ya manusia kayak kalian. Hadi ini ya remaja pada umumnya bisa jatuh cinta. Tadi ada teman antum masisir yang curhat tentang antum. Siap. Tapi laki-laki. Tentang apa tuh, Ustaz? Dia enggak, dia fans sama katanya antum ini orangnya fokus belajar. Oh, bohong saat itu, Ustaz. Oh, pasti Padahal novel. push rank. Padahal push rank sama ini. Iya, Ustaz kan nge-push, Ustaz. Iya. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka itulah yang menyia-nyiakan anak yatim. Hati. Tanbih, memberikan peringatan ya. Hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Misalnya mana? Oh, ulaika humul muflihun. Pada ulaika humul muflihun. Ingatlah, mereka semua itulah orang-orang yang bahagia. Ulaika ala hudami rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, mereka itulah, ingat mereka itulah yang berada dalam petunjuk Tuhannya dan mereka itulah, ingat mereka itulah adalah orang-orang yang bahagia. Yang ketujuh tafkhim. Ya, tafkhim mengagungkan. Tafkhim mengagungkan. Jadi contohnya hadzal Qur'anul ladzi anzalahullahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi tafkhim, bedanya tafkhim dengan apa tadi? Ta'zim itu apa? Tafkhim itu aplikasinya liman lam ya'rifu ahamiyatal Qur'an. Bagi orang yang mengerti betapa pentingnya Al-Qur'an. Nah, jadi kalau ta'zim itu kan dasarnya dari kita memuliakannya. Kalau tafkhim itu sifatnya supaya orang yang nggak mengerti keagungannya itu mengerti. Jadi sudut pandangnya beda. Kalau ta'zim itu mingdiatina. Kalau tafkhim itu li ajli wuku'il fahm gitu ya, atau li ifqam lah, supaya si pendengar ini ikut mengagungkannya. Loh, Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu penegasan gitu ya, Sat ya. Penebalan apa? Iya. Ya sebenarnya kan baik takdim maupun tafsir itu kan ada unsur waunya gitu kan. Cuman kalau takdim itu mingdiatina dari si mutakallim, mingdiatil mutakallim. Kalau tafkhim ini arahnya dia sudah mulai
merambah kepada si mukhatab. Jadi fungsi-fungsi dari isim isyarah. Pertama kasful hal. Yang kedua istijhal. Yang ketiga ghayatat tamyiz. Keempat ta'zim. 5 tahkir atau hati. Yang keenam tanbih. Yang ketujuh tafkhim. Tapi isyaratin li kasfil hali min qurbin au bu'tini istijhali. Au ghayati ta'mizi wa ta'zimi wal hati wa tanbihi wa tafkhim. Kemudian mustad ilaih di sini dengan lam ibtida. Ya, dengan alif lam, dengan al ta'rif. Wa qadu bilami fi nahwi ulim lakin al istighraq fi yang qasim ila haqiqiyin wa urfiyin. Nah, jadi kita sekarang akan membahas isim yang dia itu ma'rifah dengan alif dan lam yang antum tanyakan tadi. Ya, masalahnya kalau melihat dengan alif lam itu perspektifnya sudah kembali ke dalam konsep apakah dia istighraq atau tidak. Ya, kalau dia alnya di situ umpama alil ahdiya, jelas urusannya ya. Ahdi itu kan yang memang ya benar-benar makrifah gitu. Kayak istighraq ini kan lafadznya saja makrifah, tapi secara makna kan kadang luas. Istighraq ada dua, ada yang hakiki dan urfi. Istilah hakiki umpama dikatakan besi itu lebih kuat dari emas. Kalau nggak percaya antum pukul aja mas-mas yang jual pentol itu, kan marah. Mas, itu mas hakiki atau mas? Mas hakiki tapi logo Indonesia. Logo apa ya? Emas itu kayaknya sudah jadi uruf bahasa Indonesia deh. Kalau mukanya jamet dikit emas. Laki-laki. Kalau kayak orang. Kenapa kok al-hadid di sini diberi al? Untuk menunjukkan nilai hakikatnya. Jadi hakikat dari besi, materinya itu, dia lebih solid dibandingkan hakikat dari emas dan unsurnya. Lebih kuat. Apa senyawanya besi itu apa? Tabel periodiknya. Lupa saya. B51. Kalimat 1. Kalau emas kan aurum ya. Agi apa AU? Lupa saya. Kediri. Dulu saya sekolah pas pelajaran kimia nggak terlalu suka. Malah pas nggak sekolah kok kayaknya seru belajar kimia. Memang kadang itu kita apa ya istilahnya itu? Diberi sesuatu itu nikmatnya saat sesuatu itu sudah pergi. Kita bisa merasakan itu berharga ketika itu sudah hilang. Berikutnya lagi ada arrojulu aqwa minal mar'ah. Tapi ini nggak berlaku untuk cewek-cewek yang super kuat itu ya. Ya memang kalau kita ngomong hakikat di sini dalam artian tidak melulu tentang postur tubuh, dalam artian hakikat dalam konsep keagamaan ataupun secara akal, memang kalau secara agama kan perempuan tidak bisa beribadah terus-menerus kan, ada nilai kekurangannya di sana. Karena mereka mens, ya kecuali Sayyidatuna Fatimah yang nggak pernah mens, tapi kan beliau sempat nifas, meskipun nggak lama. Kalau dari segi akal kan biasanya perempuan itu lebih bawa perasaan dibandingkan logika. Ya meskipun ada juga yang mungkin cewek logikanya di atas laki-laki, cuman ya saya jarang. Kayak Rabi'ah Adawiyah itu kan 60:1 ya. Kalau dalam makalah tasawuf itu kan disebutkan. Perempuan itu sekali fajiroh itu mengalahkan 60 laki-laki. Tapi sekali solihah mengalahkan 60 laki-laki.
Ya kayak Rabi Adawiyah itu, siapa yang di masa beliau siapa yang bisa membandingi ya? Mungkin kalau Rabi Adawiyah ya tidak menangnya dalam sektor beliau tidak menjadi mujtahidah, atau mungkin tingkat kealimannya tidak semacam Sayyidah Nafisah yang di Mesir, mungkin wallahu a'lam. Maka kalau tingkat kezuhudannya kan ya pilih tanding lah, semacam Malik bin Dinar, Sufyan As-Tsauri, atau Hasan Basri yang terhitung satu letting itu kan beliau kezuhudannya sudah paling luar biasa. Sampai dikisahkan beliau lagi masak sup, terus ada burung jatuhin bawang. Beliau kan bilang, itu bumbunya nggak lengkap nih, nggak ada bawang. Ada burung loh bawain bawang, dicemplungin di situ. Nggak mau makan, takut itu bawang ngambil dari mana yang bukan haknya. Padahal kan kalau kita mikir mesti karomah ini, wah dia ngomong gitu, nggak ada bawang, langsung burung nganterin bawang. Tapi beliau nggak mau makan. Udah masak capek-capek, dijatuhin bawang sama burung, nggak mau makan, barang syubhat katanya. Ya kalau dalam perspektif fikih kan mesti akhirnya kalau kasusnya kayak gitu ya dikembalikan ke maslahatan umum kan. Karena kalau dibuang kan itu atul mal. Beliau akhirnya ujung-ujungnya dibagi-bagiin kayak Bobon Santoso. Istighraq urfi. Jadi istighraqnya itu dalam skala yang kecil. Najahat talamizu kulluhum, seluruh peserta itu sukses. Nah, dalam kasus ini padahal talamid yang dimaksudkan itu talamid madrasah, bukan talamid dalam kasus bilad. Jadi ada muqayyad, ada kait ya, ada kait yang nggak disebutkan di sana. Jadi sebenarnya dia itu muqayyad, tidak mutlak. Ketika dikatakan, oh seluruh pelajar Al-Azhar sukses semua. Ya nyatanya ya ada yang Seluruh pelajar Al-Azhar alim, tapi nyatanya alim itu kan tergantung perspektifnya, alim masalah agama, masalah duniawi. alim istighraq urfi. Alim kan ada yang apa? Level vlogger itu, teman-teman antum itu. Saya kenal orangnya. Sampai ada yang bilang, hati ini antisosial. Wah, sosial gimana? Saya sering rapat-rapat sana sini, kurang ajar itu orang. Ya mungkin nggak sesuai dengan selera, nggak sesuai dengan selera dia mungkin. Nah, cara antum berinteraksi itu nggak sesuai dengan selera dia. Ya, gitulah. Ya, jadi ini perspektifnya ketika dikatakan murid-murid lulus semua dalam perspektif yang kecil. Ya. Maksudnya murid-murid di sekolah, bukan murid-murid dalam satu negara atau murid-murid dalam lingkup satu dunia. Ya kejauhan kalau itu. Istighraqul mufrad itu lebih umum dibandingkan istighraqul jamak dan musanna. Jelas, memang. Karena kalau istighraqul jamak sama musanna harus ada golongannya. Mama saya bilang, para pelajar semuanya telah sukses. Maka dari kata pelajar ini di sana harus ada himpunannya dulu. Harus ada himpunannya dulu. Jadi seolah-olah kayak kata-kata semacam ini. Kullu jam'in min tolibin. Kullu jam'in min tolibin. Jadi setiap kumpulan dari tolib. Masalahnya idza kunna la tilmidza fil qism, tidak ada pelajar katakan di kelas. Maka di sana tidak mungkin ada tilmidan atau talamid. Tapi ketika dikatakan la talamid fil qism, tidak ada kumpulan pelajar di dalam kelas, ya bisa ada satu, bisa ada dua. Maka mufrad itu a'am wa ashmal. Makanya disebutkan dalam bentuknya wa fi fardin minal jam'i a'am mufaktufi. Nah, semacam itu. Ini sudah idhofah ya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Atau antum mau sharing sesuatu?